bencana yang paling menakutkan yaitu seperti mereka rasakan ketika dalam keadaan takut. Bahwa keberanian itu tanda orang beriman. Wah, sik nom gayane ngali menengan, ndang tuang ceceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati tabi'in tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila akhiratil ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Nausan Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Bautin An-Naqsabandi, Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriq wal maghrib fil barri wal bahr. Nausan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa masyina wa masyina wa dzurriyyatina wa mistama'na una bisababil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila Syekh Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم Allah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa in tahwarat fid difa'i fa fil ghalibi ayusibaha ma asabaha fi hali junubiha li'annaha in aqdamat 'alal musadamah qabla an ta'khudha lil amri uhbatah lil kifahi uddatahu kanatin natijatu syarron aidon fa in kila in kana la budda min ahadi amrayni at-tahawuri awil jubni fa ayyuhuma khairun lil ummah fal jawab ala hada alaysa war al jubni khairun qattun wa amma tahawur faqad yanalu sahibuhu ma yurid wassalamatu min dalika antuzala fil ummati ruhus saja'ah fahyal hisnu al hasin wal ma'kilul amin fabis saja'ah ma'saron nasiin takhallaku wa bihabliha tasamu wala tada'u limaridil jubni wa iblis tahawur ila qulubikum sabilan fa inal jubna minal baladah wa tahawura minal humki was saja'ah minal akhlaq al mu'minin. Apabila umat tersebut bertindak secara gegabah dan berjuang mengatasi keadaan tersebut, maka besar sekali kemungkinannya tertimpa bencana seperti yang mereka rasakan ketika dalam keadaan takut. Sebab umat apabila mereka bertindak secara dadakan sebelum membuat rencana dan persiapan, maka akibatnya buruk juga. Apabila dipertanyakan jika seseorang itu harus memilih satu di antara dua perkara, yaitu bertindak secara nekat sebelum membuat perhitungan atau bersikap apatis dan takut, mana di antara kedua sikap itu yang lebih baik bagi umat? Jawabannya adalah sesungguhnya di dalam sikap apatis, takut, dan pengecut sama sekali tidak ada kebaikan.
Sedangkan tindakan tanpa perhitungan atau at-tahawur itu bila dilakukan kadang-kadang atau mungkin membawa kesuksesan. Tetapi yang paling dapat menyelamatkan umat dari bahaya di atas adalah penanaman jiwa berani pada diri setiap umat. Keberanian adalah benteng yang kukuh dan tempat berlindung yang aman. Wahai generasi muda, berjiwalah berani, peganglah dengan teguh, jangan sampai penyakit takut dan rayuan untuk bertindak gegabah berserang di hati kalian. Sesungguhnya licik merupakan suatu kebodohan dan tindakan gegabah merupakan kepongahan. Sedangkan berani adalah perangnya orang yang beriman. Oke. Ini bab as-sajaah yang di akhir ya, akhir dari bab as-sajaah. Jadi garis besarnya bahwa sikap ngawur dan licik itu adalah sikap dari kepongahan atau kesombongan atau takabur ya. Tapi di sini pakai bahasanya tidak takabur ya. Jadi wa in tahawwarat fit difa, dan di dalam kengawuran atau tanpa perhitungan itu ada bencana gegabah, tertimpa bencana. Difa itu penyakit, maka kita tidak bisa mengikuti tindakan yang ngawur. Fil ghalibi ayyusibah, dan di dalam bencana itu kan, apa mereka akan rasakan ketika dalam keadaan takut. Jadi ketika tindakan ngawur itu akan membawa penyakit, dan ketika penyakit itu akan membawa bencana di dalam umat. Dan di dalam umat bencana yang paling menakutkan yaitu seperti mereka rasakan ketika dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut itu sebenarnya bukan dalam takut. Kemarin sudah saya sampaikan rasa takut gitu ya. Bukan hanya takut, tapi rasa takut aja itu sudah bagian dari penyakit. Maka dibutuhkan yang namanya as-sajaah ya. Kenapa? Maka tadi disampaikan penyakit ya. Rasa takut, kemudian kengawuran itu akan menimbulkan penyakit yang namanya al-jubn wal iblis ya. Dan kelicikan, kengawuran, kemudian itu akan menyebabkan apa? Fa'innal jubna minal baladati ya. Akan menyebabkan kelicikan dari negara. Maka untuk melawan itu apa? Watahawura minal khumki wasyaja'ah min ahlakil mu'minin. Maka untuk mengatasi itu maka umat harus mempunyai tindakan atau akhlak yang disebut dengan as-saja'ah. Dan keberanian itu adalah akhlak dari orang-orang beriman. Jadi inti as-saja'ah, inti dari bab as-saja'ah ini, Musawwal ini pengen nyampaikan bahwa keberanian itu tanda orang beriman. Wong iman kok tidak punya keberanian ya. Ya keberanian dalam hal apa? Ini yang nak ngomong keimanan kan mesti harus ditindaklanjuti kan. Dasarnya adalah iman ya. Dan untuk menyelamatkan rohnya umat itu ya keberanian. Wassalamatu min dzalika an turabba fil ummati ruhu saja'ah. Di dalam apa? Saja'ah itu kemudian menjadi roh, menjadi perilaku. Makanya istilahnya berani jujur hebat. Yang paling terkenal kan sekarang ini. Awal-awal KPK kasus macam-macam kemudian berani jujur hebat. Ternyata yang endorse berani jujur hebat pun ya hebat bener, mlebu penjara kabeh ya. Iya toh? Berani jujur hebat. Ya kan rak perlu tak sebutke sapa kan wis mosok ora nonton berita.
Wingi sing diwawancarai Rosi nangis-nangis kan wis ternyata. Itu kan dulu iklan berani jujur hebat. Nah, hebat, maka keberanian itu bagian dari roh orang menjalani hidup. Akhirnya. Makanya Fabis Saja'ah dan keberanian mesti menjadi apa? Tahallaku. Angel mana? Tahallaku. Tahol ya. Tahallaku wa bihabliha wa bihabli hak taswimu. Ya. Harusnya apa? Itu menjadi perilaku gitu ya. Ya maksaron nasiin tahallaku wa bihabli hak tasimu. Hei golongan para pemuda itu, ya maksaron nasiin tahallaku gawe perkara wa tahallaku lan gawe perkara ing kabeh wa bihabli hak tasimu menjadi taline apa? Dari as-saja'ah. Bihabliha itu talin saja'ah. Akhlak maksudnya, perilaku. Ya. Wala tada'u lan ojo ninggal sira kabeh, gitu kan? Lima radil jubni wal iblis. Ya. Lan ing apa? Ing penyakit juben dan iblis. Iblis iki apa mau? Perkara wong kaya iblis. Ya. Kelicikan dan ngawur kaya iblis. Baliknya yang tawarut ya. Jadi ngawur itu bagian dari perilaku tertutup, perilaku iblis. Ojo iblis dalam arti individu maksudnya. Bisa iblis dalam arti individu itu ya. Tetapi iblis itu lebih pada perilaku sebetulnya. Manusia bisa jadi iblis ketika perilakunya adalah kengawuran. Karena pengawuran itu akan melahirkan tadi bencana. Maka semuanya harus dengan perhitungan kan itu. At-tahawuri ila qulubikum sabila. Nah, kalau kengawuran atau tanpa perhitungan itu sampai kepada apa? Qulubikum ya. Hati kalian semua menjadi jalan hati kalian semua. Fa'il jubni minal balati fa'in lan sak temene apa? Juben ya. Minal balati itu bebeli negara. Kelicikan itu menjadi apa? Menjadi masalah bagi negara. Wa tahawwara minal humki kan? Lan utawi tahawur minal humki iku saking kemprungsung. Humki apa? Apa umem nusu ngono ya. Ya kompromi ya. Atau apa ya wes. Was saja'ah lan keberanian min akhlaqil mukminin. Dan keberanian min akhlaqil mukminin itu adalah perilaku atau pekerti ya. Atau perilaku, lebih ke perilaku atau pekerti ya. Orang-orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin kok tidak punya keberanian, ya berarti imannya masih masih kurang. Ora tipis ya, tipis lah cara gampangnya. Ya. Maka keberanian itu salah satu bentuk. Ya. As-saja'ah itu menjadi modal besar, menjadi dasar menuju apa? Menuju banyak perubahan. Termasuk kepada diri kita. Kalau kita tidak punya keberanian, maka yang hancur itu bukan. Makanya kenapa dari awal sudah saya sampaikan, dari awal ketika bab ini apa? Ya urusan umat itu di kakimu.
para pemuda kan itu. Ya. Dan hidup matinya umat itu dalam tindakanmu. Ya. Jadi pemuda itu, nak remaja kan dari cilik-cilik remaja. Jadi wa adamakum hayataha kan. Di tanganmu adalah urusan umat, dan di dalam keberanianmu untuk maju itu adalah apa? Hidup dan matinya umat. Dan untuk mempertahankan kehidupan umat, untuk menjaga karakter dan macam-macam, maka seorang pemuda itu harus punya akhlak yang namanya as-saja'ah atau keberanian. Ya. Kalau kehilangan keberanian, maka kita akan sangat mudah dijajah, ya. Akan sangat mudah kita dibentuk cara berpikirnya, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain, atau satu bangsa adalah dipengaruhi oleh bangsa lain. Ya. Kemarin dari awal sudah sampaikan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur, itu bentuk dari apa? Akhlak para pendiri bangsa ini yang tidak mau menampakkan dirinya. Ketika kita bahas bab ikhlas, ya, bahas bab apa lagi? Sabar. Kesabaran itu akan apa? Akan melahirkan keinginan yang luhur di dalam hati. Tapi perlu keberanian, kan? Perlu as-saja'ah. Yo cah nom gelut iki rapopo mumpung sik nom. Nak tuwekan gelut kan ra patut. Maksud. Maka kalau ulama bukan wong pinter atau wong lokal atau para sesepuh kita itu ngajarki satu. Seorang pemuda itu harus seperti apa? Seorang pemuda harus seperti rumput ilalang. Nah, rumput ilalang kan ngerti, nah alang-alang orang ngerti. Kenapa? Rumput ilalang muda itu tidak ada yang turun, tapi semuanya apa? Naik, ngececeng, apa bahasanya? Tegak. Seorang pemuda itu harus seperti apa? Seorang pemuda itu harus kayak wit alang-alang. Kowe ragu sepatu, ngecaki sikil. Tapi ketika rumput ilalang itu tua, maka daunnya itu jatuh sendiri. Wes ceken lah. Di paling bawah daun itu kayak ono teklekane. Dan itu sing neklekke ora menungso. Itu proses alam. Nah, seorang pemuda jangan seperti apa? Pohon pakis, ngerti wit pakis? Nak nom apa wit pakis? Melunter. Iya. Wah, sik nom gayane ngali menengan, ndang tuang ceceng. Angel kandhanane, kan repot malah. Wis arep mati malah kaku wae to. Jadi ketika anak muda itu nakal sithik iya, pancen anak muda. Tapi ketika tua, ketika mendekati proses alamnya, dia harus paham benar. Ya. Maka idealisme, keberanian harus dibutuhkan anak muda. Wis tuwa ora waninan iki yo biasa. Wis tuwa ora waninan itu hukum alam. Kenapa? Pit-pitan udan sithik awake loro yo. Ya, jemenas wis kepala 5 lah. Wis ora tau olahraga nemen, teko-teko jantunge konslet mati. Rata-rata sing ora udut olahraga gitu kan. Ternyata ya saiki sapa? Haji Mas Said, ngerti Haji Mas Said? Haji Mas Said itu lho, atlet DPR, utut yora, mati, gitu. Nah, maksudnya itu salah satu contoh. Maka walaupun semuanya itu urusan Tuhan, semuanya yang ngurusi adalah Allah. Sudah punya nuhu, sudah punya kodratnya. Kodrat itu kan belum menjadi takdir. Maka seorang pemuda harus punya jiwa as-saja'ah, berani. Ya. Nak wis tua kok cilik, lumrah. Karena umurnya wis beda. Lah kayak ulin-ulin ket nom wis tua kuwi.
Dolang, celer, kan? Patah. Kan? Gek nama wis tuwa. Enak? Ya, jadi kenapa seorang pemuda itu harus idealis? Bagaimana kemudian harus mempertahankan cara berpikirnya? Karena secara rasional masih punya ruang dan waktu yang lebih panjang. Walaupun kabeh urusan Gusti Allah ya, iki ora dhisik iki ukuran rasional aja. Maka Mustafa Al-Ghazali ini selalu yang disinggung adalah ya maksaron nasiin, ya. Dan jadikanlah itu apa? Penggawian atau perilaku dan menjadi tali itu kan. Keberanian. Mumpung isih nom. Kowe wis tuwa kok kowe pecicilan iya disawang ra patut ya. Tapi nek isih nom pecicilan kira-kira kan masih isih patut. Lah wis tuwa kathoke suwek, gitu. Suwek dengkule. Terus tatonan Superman ngono ya ora patut. Cara gampange iki. Ya. Ya. Jadi idealisme, keberanian itu anak muda. Makanya nak wong tua biyen dadi tanom iki kaya wit alang-alang. Aja kaya wit pakis. Wis nom lungker. Jebulane nom mburi, nakale nom musala repot. Iya lho, Mas. Ya. Jadi ketoke alus, jebulane ndeliki kan itu. Ya. Jadi anak muda itu ya harus bagaimana membiasakan antara pikiran, hati dan cangkem itu sama. Apa mulut? Ya antara hati, pikiran dan tindakan atau katanya atau kata-kata itu harus sama. Satunya kata. Ya satunya kata, pikiran dan hati, dan itu semuanya dari hati. Ya. Satunya kata, pikiran dan tindakan. Dan tindakan itu menjadi perilaku, menjadi kalau bisa menjadi sifat. Tetapi ya tadi selalu diikuti apa? Wa intahu warot ya. Keberanian pun harus diserang oleh Rusia kan itu. Tapi ketika Amerika menyerang negara di luar Eropa, kan nggak ada orang katakan itu. Kenapa dianggap barbar dan pantas untuk diserang? Itu berangkat dari apa? Ya kepongahan dan kesombongan. Berangkat dari rasisme, rasialis, rasis. Kadang-kadang awake ngomong, oh Cina itu rasis. Secara tidak sadar kita dibikin begitu kan. Walaupun kadang-kadang kanca yang Cina yang enggak tersinggung, tapi kan masih ada yang tersinggung. Jadi bahasane oh Cina ini kan menjadi sifat pelit ya rani Cina. Oh dasar Cina ulil iki pelit. Apa urusane wong Cina arep pelit? Emang wong Jawa ora iso pelit. Ini loh Mas. Nah, kita harus hati-hati di situ. Karena yang namanya sifat-sifat iblis itu kadang-kadang di bawah sadar kita itu sudah ada. Kalau kemarin pertanyaan soal kesadaran ya sopo si ego kan. Bagaimana melahirkan kesadarannya tadi? Kita harus kembali lagi bahwa manusia itu adalah makhluk lemah. Itu akan membangun kesadaran kita. Akan membangun apa? Membangun kesadaran bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa tanpa kerjasama dengan yang lain. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, suku bau wa kubail ya. Kubail itu sebenarnya orang Saling mengenal. kelompok. Kabilah itu kelompok. Su'ub itu kan suku. Nah, karena kebetulan di Arab itu dikenalkannya kan kabilah.
Kabilah dan suku. Yang Arab itu sukune pira to? Ini kabilah itu akeh. Anu. Bahkan antar kabilah orang-orang daratan itu kadang-kadang satu kabilah dengan kabilah lain tidak ketemu. Gitu. Ya cara gampangnya orang-orang stepa, orang-orang apa gurun, ora gurun. Stepa maksudnya anu lho. Padang. Baik padang rumput maupun padang pasir itu hampir sama. Gayane. Ya kayak kalau nonton film Genghis Khan kan antar suku. Dia antar kabilah gitu. Ya. Atau film lama yang Asia Tengah itu kan juga stepa ya. Yang The Legend of Tommy Rhys itu filmnya. Itu kan. Ya suku apa itu kan kabilah. Maka As-Saja'ah punya keberanian. Salah satunya keberanian untuk apapun. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan sendiri. Harus ada orang lain dan saling mengisi. Itu. Nah, semuanya merasa bisa. Semuanya akhirnya satu individu merasa paling mampu untuk melakukan semuanya, yang melahirkan kepongahan tadi. Nah, wis ngono ngawur. Ora ngerti sok ngerti dadi rusak toh. Ini loh Mas. Ya. Jadi makanya yang terakhir Mustafa Al-Hayani menyampaikan wasaja'ah min ahlakil mukminin, dan keberanian itu akhlak bagi orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tahu bahwa yang punya sifat takabur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kepongahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbirin ya. Asmaul husna al-mutakabbirin. Nek menungsa duwe takabur, punya kesombongan, kuwi berarti ora pati iman. Karena apa? Madani karo Gusti Allah. Tapi wong e aja tersinggungan. Nak tersinggungan ya karo Gusti Allah. Ora oleh takabur kecuali di dhewe ya. Menungsa ora oleh. Kowe iki tak sing gawe aku tak kowe kok lemah kemaki kan ngono. Malah nyanyi aku kan tersinggung. Maka kita harus menjaga itu, punya keberanian untuk mengakui bahwa setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu punya kemampuan. Setiap orang itu punya punya potensi, punya profesi potensi, terus kemudian kemampuan, dan kemampuan setiap orang itu tidak akan sama. Disitulah butuhnya lita'arofu, saling mengerti, saling mengenal, saling mengetahui. Ya, lita'arofu. Tanpa saling mengerti, saling mengenal, saling mengetahui, maka tidak akan terjadi, maka tidak akan ada kesamaan yang kemudian membangun kehidupan yang equality. Apa equality? Equal, setara. Ya. Maka di awal disampaikan kita harus punya wal mutawasitatu fil umur. Kita harus tengah dalam setiap urusan. Saya kira itu. Terima kasih. Kan ketika enten kritik mengkritik, mungkin biasanya juga di dunia intelektual kan juga sering kritik mengkritik, tapi kan seringkali orang itu berpandangan, wah aku loh sing paling pinter mesti ngeritik kan lah. Sehingga kan koyok dijustifikasi bahwa orang-orang itu sombong gitu. Bahkan kan koyok sing ketika antara Saud dan Sapardi agak keras itu kan banyak orang yang kemudian Saud itu sombong gini-gini. Nah, itu kan kurang tepat kan sebenarnya. Makanya itu berbeda. Maksudnya kurang tepat apa? Kan itu kan hanya kritik-kritik di antara intelektual. Kenapa kok kita kemudian menjustifikasi itu sombong gitu? Ya, sebuah teori itu tidak ada satu kebenaran yang pasti. Dan semua teori, semua intelektual yang melahirkan teori itu semuanya mengatakan itu. Biasanya yang mengatakan sombong, yang mengatakan ini, itu malah di luar orang itu pasti. Tetapi dia sudah fanatik dengan yang dikritik. Maksud? Fanatisme itulah yang kemudian melahirkan
Kadang-kadang sing ngono kuwi ora paham dengan teori yang dikritik. Halo. Jadi bahwa kritik itu perlu, ya. Tetapi orang di luar yang kadang-kadang yang dikritik terima kasih. Nah, orang harus rendah hati menjadi akhlak itu adalah ketika orang dikritik atau kemudian bukan hanya sekedar dikritik lah, dievaluasi atau di apa ya? Oh teori ini kurang ini kan itu. Berarti itu bisa menjadi masukan untuk apa? Untuk menyempurnakan dari teori yang dilahirkan. Kalau intelektualisme kemudian sudah anti kritik, kemudian melahirkan justifikasi atas kritik dari wacana, itu awal dari apa? Awal dari otoritarianian apa kuwi? Otoritarian. Oh. Ya. Maka apa? Kemudian apa? Dia merasa paling baik, yang lain salah. Dan setiap proses selalu terjadi begitu. Dan banyak, baik itu teori yang materi, ya, fisika pun, itu tidak pernah merasakan, dia merasa bahwa teori yang dia sampaikan itu paling benar. Contoh gini Mas, dulu teori pusat dan planet, kan? Bumi kan menjadi pusat, poros, matahari menjadi planet. Akhirnya dikritik karo Galileo, kan? Kemudian atas nama agama Galileo disalahkan. Tapi sekarang menjadi kebenaran bahwa pusat dari tata surya adalah matahari. Kan itu. Nah, teori itu selalu berkembang. Maka mestinya kritik atas teori itu kemudian tidak melahirkan justifikasi. Kalau yang disampaikan Ulin kan menjadi justifikasi. Wah, sombong, kritik, kan? Nah, tetapi ketika melakukan kritik adalah punya kapasitas memang atas teori itu, kan itu. Wong fisika, kemudian kritik wong sosial taruhlah begitu. Tetapi dia kalau punya kemampuan ke sana. Nah, kadang-kadang itulah yang disebut hegemoni. Hegemoni otoritarian itu kan dari sana. Berangkat dari hegemoni ilmu pengetahuan, akhirnya melahirkan hegemoni atas politik, akhirnya melahirkan apa? Otoritarian sebetulnya. Dan ketika berkembangnya teori, hegemoni itu juga semakin modern. Seolah-olah tidak ada langsung, tetapi apa? Melalui regulasi, undang-undang, peraturan, kan itu? Maka ketika kritik atas teori, kritik wacana, kritik intelektualisme kemudian dibatasi, disitulah awal bencana yang disebut dengan otoritarianisme itu tadi. Masuk ilmu orang oleh dikritik. Al-Quran dikritik oleh ya. Nak we mampu maksudnya. Tapi kan tidak mampu. Sampai wong sapa? Wong Yahudi. Sampai apa? Gajah itu belalainya panjang kan hanya ngono tok. Tapi ora ono maknanya. Beda karo apa? Alam taro kaifa wa bi ashabil fil ya. Dia maksudnya niru itu, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Tetapi tidak punya makna. Maka untuk yang melakukan kritik atas teori tadi, mestinya dia memang sekapasitas. Umpama nih, aku kok kritik Gunawan Muhammad, kan ora kelas. Bener aku sombong, aku iki sapa sombong mengkritik kan. Tetapi ketika Gunawan dikritik oleh Rosyan Anwar, ini ngomong soal sastra, kan pas. Terus dia ngomong Rosyan Anwar kok sombong kritik Gunawan, kan ora. Siapa yang menjustifikasi? Ya pasti dia fanatik di dalam Gunawan Muhammad. Atau kemudian kita belum paham lah, ya, ketika ngomong soal bumi manusia atau apa, rumah kaca, sing trilogi apa? Bumi manusia, anak semua bangsa, Jak Langkah, Rumah Kaca. Ya,
Ora anune apa? Gone pram sing gedhe novele lho. Ibu manusia. Bumi manusia lho. Ya. Tiba-tiba patah kritik ngono kan. Ya ora pas. Maka yang melakukan kritik ada orang yang memang apa? Ya disitulah kemudian ada yang namanya hegemoni pengetahuan. Contohnya begini. Sekarang yang ngasih gelar honoris causa profesor atau doktor kan kampus. Kenapa pesantren tidak melakukan itu? Kan sama-sama lembaga pendidikan. Pondok pesantren Lirboyo memberikan gelar Hadratus Syekh. Ya, tapi kan dengan kapasitas. Ono apa contohnya apa yudisium kan itu. Atau kemudian memberi gelar doktor atau profesor. Boleh tidak? Kenapa secara publik tidak diakui? Tapi yang diakui gelar honoris causa doktor atau profesor itu hanya kampus. Ya itulah salah satu bentuk tadi. Hegemoni ilmu pengetahuan. Gitu loh. Nah, sekarang harus dimulai. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa bagaimana menggeser aja lah, tidak mengganti. Hegemoni pengetahuan hari ini ya barat kan gitu. Wah, basis teorinya ya tadi kausalitas dan relativitas pakai fisika. Tapi ketika fisika modern kemudian lahir teori kuantum, relativitas dan kausalitas kan mulai terkoreksi. Ternyata tidak semuanya alam materi itu dari kausal, dari sebab. Ternyata ada sebab yang utama kan itu. Nah, wong pondok karane musabibul asbab, yang menyebabkan sebab, yang menyebabkan akibat ya. Sebab dari segala sebab atau sumber sebab ya, makanya kemudian di teori kuantum ada yang namanya kuat atau cahaya ya, cahaya itu energi yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan proton dan elektron. Itu teori fisika. Ternyata dijawab sendiri oleh teori fisika. Dulu kan hanya kausalitas, sebab musabab, sebab akibat. Nah, sebab akibat ya karena itu basis teori apa? Materialisme. Maksud? Akhirnya tidak ada yang namanya musabibul asbab. Tidak ada yang namanya sebab utama. Jadi Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada berarti apa? Sebab apa kan itu? Ternyata akhirnya apa? Orang-orang materialisme ya cokito orgiusum kemudian. Tuhan ada karena saya berpikir kan itu. Berarti Tuhan apa? Rekayasa pikiran. Ya itu harus dikritik, gitu loh Pak. Itu. Dan kalau bahasanya kalau orang yang ngaji mantek ngaji kan jarang menyebut Tuhan, menyebut Allah. Ya nak ya nak saya Gus Bak no YouTube itu kan orang mulai berpikir, mulai rada cerdas-cerdas sithik lah. Yo ono kebu ora ono. Ono tapi ono tapake. Ono teleke walaupun kebune ra ono. Lah awake dhewe kan bagian ciptaan tadi. Ciptaan Tuhan. Lah emang kita ada semak bentuk ono manusia itu. Enggak, itu dari proses evolusi kera. Tapi beratus-ratus ribu tahun hari ini kera itu kan tidak ada evolusi juga ternyata. Ya, itu kritik teori. Makanya melakukan kritik atas teori itu ya. Nah, kenapa tadi sampaikan ada yang disebut wahyu sombong mengkritik teori? Itu adalah awal dari yang namanya hegemoni pengetahuan. Kowe nak orang kuliah, orang gawe anu berarti ora oleh kritik. Tapi kadang-kadang orang pesantren ya kiai-kiai itu lebih intelektual daripada dosen. Gitu. Ngono lho Mas. Kira-kira ngomong balaho Bu Ulfa, sapa sing diulang Bu Ulfa? Ora ono. Kan dhisik guru balaho. Guru balaho no, jurusan bahasa Inggris. Bahasa Arab. Gitu kan? Atau kemudian metodologi penelitian Pak Marno isa
Metodologi bukunya kuwi terus. Sekarang tingkat sosial dan ini sudah berbeda. Gitu loh. Maka metodologi yang kita pakai mestinya juga berkembang. Literaturnya mesti juga harus berkembang. Walaupun basisnya itu. Gitu. Itu. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu dari bentuk, maka yang kita temui adalah sebuah tipuan. Saya ini bentuk ulil. Apa kita itu melihat sekitar ini. Ini mergo moto atau mergo lampu? Lampu atau moto? Nari. Kowe ndelok oca, itu sebab lampu apa sebab mripatmu? Mripat. Nak lampu tak pateni weruh ora kowe. Berarti akhirnya awake dhewe kan asine ya picek to ki. Lho ya toh? Nak ora ana cahaya, berarti ki apa? Ada fungsinya enggak? Enggak kan? Ini maksudnya. Karena ketika kita melihat bentuk, kalau kita hanya sekedar melihat bentuk, maka kita sedang melihat tipuan. Lho akhirnya, wah, kowe rumangsa ora, kowe kan awake dhewe rumangsa ora tunanetra. Maksud, ternyata ketika tidak ada cahaya, yang tunanetra dan yang tidak sama tidak? Sama. Jadi ngomong soal iman, gue ilmu fisika, gue ilmu biologi gini ki, kan ketemu bahwa kita itu butuh cahaya. Makanya kalau teori modern, fisika modern disarani kuat, cahaya yang menggerakkan. Wah, ketok suarane tenanan, ning tetep rumangsa matane weruh. Jadi rumangsane mata-matane dhewe ngono. Makanya nak moto ora ana cahaya, ternyata sama saja. Antara yang tunanetra dan tidak adalah sama. Berarti sesungguhnya kita itu juga sama-sama. Ya hakikatnya kan begitu, maksud. Maka cahaya yang pertama, cahaya yang menyebabkan cahaya, kan hanya Tuhan, maksud. Ya. Maka keberanian itu salah satunya harus mengakui ke sana. Ketika kita sama-sama dengan orang tunanetra, berarti haknya orang tunanetra dan kita yang merasa tidak tunanetra ini sama tidak? Sama mestinya. Sehingga yang merasa orang picek itu juga harus menghargai yang picek. Maksud? Itu loh kasarannya begitu. Akhirnya membangun kemanusiaan, membangun equality, membangun equality itu menjadi satu apa? Satu kewajiban, mestinya menjadi perilaku kalau kita belajar ke sana. Ya. Akhirnya kan enak. Belajar keimanan ki dari hal yang sepele. Nak mauan mesti hari weruh. Ngertane apa? Ya mergo aku ora picek. Yo wis nak lampu tak pateni, ora ana matahari, ora ana cahaya, picek ora? Picek tetep ora weruh. Jadi bentuk yang kita lihat itu apa? Proyeksi dari benda kan? Benda ulil ini benda, taruh. Saya melihat posisi ulil seperti ini. Ini kan hanya proyeksi apa? Dari cahaya, pantulan dari cahaya. Cahaya yang menerpa ulil dan bisa ditangkap oleh mata kita. Saya wis ngono wae, kene wae. Ngono. Oh, ya wis. Itu ya. Jadi akhirnya apa? Kita tidak melahirkan kesombongan, tidak melahirkan kepongahan, tidak melahirkan apa? Ya, kita itu akhirnya membangun dengan orang itu punya hak yang sama. Gitu. Akhirnya apa? Kita mampu menghargai semua orang, bahwa setiap orang itu punya potensi yang sama. Gitu. Punya potensi yang sama, punya kemampuan yang sama. Akhirnya apa? Hanya kemudian clusteringnya, bidangnya yang berbeda. Nah, kowe kabeh merasa paling bisa, maka kita sedang mengangkat diri kita menjadi Tuhan, kan ya? Ini ya toh. Wis ora butuh pertolongan orang lain. Yo kadang-kadang juluk tulung kanca itu apa?
bentuk dari kita menempatkan diri sebagai manusia yang butuh. Butuh apa? Butuh Tuhan. Lewat siapa? Ciptaannya Tuhan. Maka keberanian itu juga harus menjadi apa? Dasar untuk kita menjadi the real man, manusia yang real, bukan manusia yang imajiner. Maksudnya itu. Itu butuh keberanian. Untuk mengakui bahwa kita tidak mampu segalanya itu butuh keberanian. Jadi fungsi asaja'ah itu bukan hanya wani demo yora, wani kritik, bukan sekedar berani kritik. Tanpa keberanian kita tidak bisa melakukan apa? Wa tawasau bil haq. Mengajak kepada kebenaran. Dan ketika kita sudah tidak berani tadi, kemarin tak ajarkan, maka para ulama kita yang namanya menegakkan keadilan itu pakai iqamatul haq wal adl. Padha iqamus shalah. Dhisik aku zaman semester 3 ngono iki, dalile kuwi, ketemu dosen tak dalili. Termasuk iqamatul haq, menegakkan kebenaran itu hampir sama dengan apa? Sama kita melakukan sholat. Kenapa? Kata yang pertama pakai kata apa? Iqamus shalah, iqamatul haq wal adl. Dan pengabdian kepada Tuhan yang paling tinggi apa? Antuwalu wujuhakum qiblal maghrib wal masyriq wal maghrib. Antuwalu wujuhakum qiblal maghrib wal masyriq. Ketika kita menghadapkan muka ke timur dan ke barat, sama saja kita apa? Kita itu sedang melakukan pengabdian kepada Tuhan. Tapi pengabdian yang tertinggi apa? Iman 6. Yang kedua, setelah iman 6 apa? Memberikan barang yang paling dicintai kepada sanak kerabatnya. Kira-kira kowe duwe barang mau senengi mau kayak adimu ikhlas ora? Abot to? Abot. Luwih gampang salat apa kuwi? Gampang salat. Lho iya kan ibadah Arab biaya to. Kowe luwih gampang mangkat salat Idul Adha apa milih korban? Maksud? Nah, ilah mabut. Iya. Nah, ini kan pas Idul Adha. Wow, padha ibadah ya kuwi salat Idul Adha. Akhirnya orang korban, dan apa? Orang korban ini ibadah ngetok biaya ya. Anu. Ini kan pelit banget karena Gusti Allah maksudnya. Sedangkan Gusti Allah tidak pernah pelit. Nah, itu belajar kita tadi. Satu, mengasah kerendahan hati, ya, keberanian itu ke sana. Bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan ini orang Tuhan mak petunjuk dewa ora. Lewat siapa? Lewat makhluknya yang diciptakan oleh Tuhan. Disitulah untuk bangun apa? Equality, equality, kan itu. Akhirnya apa? Kita punya wong Jawa gampang, wong dadi wong kuwi sing duwe tepo selira. Tepo selira itu apa? Ya unggah ungguh, mampu menempatkan diri. Benar, menempatkan diri itu ya ruang dan waktunya. Wal asri nak nonggon terjemah anu kan demi masa atau demi waktu. Tapi ora wal waktu tapi wal asr. Masa. Kenapa masa? Ya masa itu anak nggo teori fisika apa masa itu? Masa berat kan masa. Ruang masa enggak? Masa. Jadi kubus iki masa, ruang kan? Masa berat, masa ruang. Terus apa lagi? Tekanan kan juga masa. Makanya wong dhewe ngarani nggawa masa kan tekanan. Iya. Tekanan itu masa. Kecepatan itu juga masa kan. Waktu masa juga. Ngono. Gusti Allah cerdas tenan to kuwi. Ngono. Macam Gusti Allah. Iya, maksudnya akhirnya apa? Kita menaikkan apa? Keimanan kita. Dan jelas as-saja'ah min ahlakil mukminin. Dan keberanian itu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Ya wis garek milih arep dadi wong mukmin apa ora. Nek ora dadi wong mukmin, ya imbasi bisa kan ngono. Penakut to. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.